Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Kompang Sumber Rezeki. Pertama-tama selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang sedang beraktivitas, dan bagi yang sudah bekerja, selamat bekerja, semangat selalu ya. Di hari libur kemarin semoga tidak banyak masalah ya, semangat lagi untuk bekerja. Dan kali ini juga Kompang Sumber Rezeki sudah mulai bekerja ya di hari pertama ini, hari Selasa, yakni tanggal 8 April 2025 sudah mulai bekerja. Silahkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa di tap-tapkan layarnya, kemudian apabila berkenan silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya akun saya ini banyak yang direkomendasikan ya. Dan semoga teman-teman juga makin sukses selalu ya. Oke, yang kedua, perkenalkan, saya adalah Kompang Sumber Rezeki, di mana Kompang Sumber Rezeki ini adalah orang yang sedang masih bereksperimen sebetulnya ya, budidaya ikan dengan sistem biofloc. Nah, kondisi ikan-ikannya adalah nanti saya akan kenalkan. Cuman sebelum saya kenalkan, mungkin saya akan kegiatan dulu untuk memberikan pakan ayam deh. Sorry, pakan ayamnya diberi. Mana tadi ada nasi sisa nggak? Ya mungkin biar tidak nyongkolong karena waktos nanti. Oh sudah katanya. Oh iya ya, itu udah ada bekasnya. Biar tidak nyongkolong karena waktos, kita apa namanya? Kita cek kondisi dulu ikan-ikan yang ada, kolam-kolam yang ada di Kompang Sumber Rezeki ini ya. Nah guys, bagi yang baru bergabung, mungkin bagi yang belum tahu, Kompang Sumber Rezeki ini memiliki 5 kolam ya, yang memang awalnya saya punya 1 kolam, kemudian nambah 3 kolam, dan kemudian nambah lagi 1 kolam. Jadi jumlahnya sekarang berada mempunyai 5 kolam. 5 kolam ini terdiri dari, ini kolam yang pertama, kalau nggak salah ya. Jadi si mang tukang yang bikin rangkanya itu nggak pas bikin ininya ya. Nah kemudian kita cek. Nah ini yang diameter 2 ya. Diameter 2 ini adalah kolam yang memiliki kolam untuk diisi larva ikan nila. Kemudian kolam yang diameter 4 ini adalah kolam yang diisi untuk indukan ikan nila ya. Nah kolam yang nomor 3 dan kolam 4 nomor 4 ini, yakni kolam yang diameter 2,5 meter adalah kolam untuk pembesaran, dan yang kolam yang diameter 1,5 yang terakhir yang kepunyaan saya ini adalah kolam untuk pemindahan dari diameter 2 ini ya. Nah, oke, kita runut lagi ya satu persatu, bahwa di sini kolam diameter 4 ini adalah kolam indukan. Ini rencana saya ya, mudah-mudahan ke depannya itu berjalan dengan lancar. Sebetulnya ini masih kurang kolamnya ya, kalau misalnya untuk satu lagi, dua kolam lagi aja lah. 2 kolam lagi, yang 1 kolam untuk tandon, yang 1 kolam lagi untuk apa sih namanya, sorry ya guys, ini agak backlight mungkin ya, jadi kita coba di tempat teduh ya. Nah ini saya coba di tempat teduh nih, sini ya. Jadi yang kolam yang satunya lagi kalau ada untuk cadangan ya, untuk kolam pembesaran satunya lagi ya. Oke, kita ranut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan sambil kita memberikan
perkenalan dulu untuk saya sendiri. Siapa aja yang mau bertanya silakan ditanyakan saja mumpung saya masih live ya. Oke, jadi begini rencana saya ini ke depannya ini ya. Dan sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses ya. Dari sistem perkolaman ya. Nah, ini adalah diameter 4. Diameter 4 ini saya akan isi, saya sudah isi indukan. Nah, di mana indukan ini adalah indukan-indukan pilihan, semoga kedepannya itu menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas ya. Itu yang pertama. Nah, jadi setelah nanti indukannya ini beranak ya, mempunyai anak, dan sekarang juga sudah mulai ada yang beranak ya, sudah ada yang beranak. Ini sekitar kemarin sudah saya tebar 2 minggu yang lalu, alhamdulillah. Saya kasih itu apa namanya, batang pisang dengan daun-daunnya, itu ternyata manjur ya. Itu bisa dihinggapi oleh telur-telur ikan nila, kemudian banyak juga yang beranak ya. Nah, hasil dari anak-anakan yang sini, nah anak-anakannya ini akan dipindahkan ya. Seperti ini nih, kemarin ini sudah saya pindahkan ke kolam yang ini. Nah, kolam yang ini merupakan kolam larva. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh ya. Ini ada larvanya ya, teman-teman tuh. Ini sudah, nah, ini hasil pemindahan dari kolam yang diameter 4 ini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Mungkin nanti diperbesar nih. Coba teman-teman bisa dilihat nggak? Bisa kelihatan nggak? Kalau kelihatan tolong ini ya, di komen. Kalau nggak kelihatan juga di komen ya. Ini merupakan larva ikan nila ya, yang warna merah ya. Kalau yang warna hitam mungkin tidak kelihatan ya. Kalau yang warna hitam. Nah, ini larva dari indukan ya. Kemudian kita cek yang ini yang satunya lagi. Nanti setelah berumur sekitar 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, kalau sudah sebesar begini ya. Nah, nanti kan kalau misalnya ada anakan lagi dari ikan ini, kalau ini belum berumur 1 bulan ya, masih bisa digabung. Nah, masih bisa digabung. Kalau misalkan baru berumur 1 minggu, masih bisa. Kalau misalkan ini sudah berumur 1 bulan lebih, digabung dengan ada anakan lagi dari sini, tidak akan ada ini ya. Jadi maksudnya, makanya dari itu saya harus punya kolam cadangan lagi, gitu ya. Jadi ini untuk berencana nanti untuk memijahkan ikan-ikannya ya. Nah, nanti sudah berumur 1 bulan, 1 bulan lebih lah, 1 bulan setengah atau 2 bulan ya, ikan-ikan akan saya pindahkan. Nah, untuk sementara ini kalau misalnya belum ada kolam satu lagi, ikan mungkin akan saya biarkan sampai 3 bulan ya. Nah, kemudian siapa yang duluan, kalau misalnya belum panen juga ya, ini saya sambil bawa serokan ya guys. Kita perkenalkan kolam yang diameter 1,5 ya. Jadi nanti kolam yang diameter 1,5 ini berisi dari yang sudah agak besar-besar ini, saya transfer ke sini. Nah, ini merupakan, makanya ini airnya masih kecil-kecil ya. Nah, ditransfer ke sini. Ini sengaja saya tebar juga eceng gondok supaya untuk makanan ternak nih. Ini sudah berumur sekitar gabungan dari yang kecil-kecil, dari burayak juga ini ya. Tuh, ini sudah ada yang cukup besar juga nih. Nah, lumayan genut-genut ya guys tuh ya.
mirip dengan ikan emas kalau udah gendut-gendut ya. Nah, mirip dengan ikan emas ya. Kalau lagi gendut ya, makanya kalau ini kalau sudah berumur 1 bulan ataupun sudah berumur 2 minggu ya, teman-teman boleh dikasih makan. Itu merupakan cara saya ya, karena sudah mulai dapat makanan tuh. Jadi seperti ini ya. Untuk kondisi daripada larva-larva yang sudah berumur 2 minggu ini ya. Kalau tadi baru berumur berapa hari ya? Baru saya ini mungkin ada 2 hari ya, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Ini lumayan. Ini ada dari satu bibit. Tapi ini dari yang warna hitam aja kebanyakan ya. Kalau yang merah dipindah. Tuh ya. Jadi ini saya pengen membuktikan bahwa di sini pun ada ikannya ya. Tapi ini ikannya kecil-kecil ya. Tuh. Ini saya sengaja tidak ditinggikan ya, karena ikannya masih kecil-kecil. Kemudian si aeratornya pun nggak tinggi ya. Aeratornya pun nggak banyak ya, jadi satu. Nah, kalau ini kolam pembesaran ya guys. Nah, tentunya kalau kolam pembesaran serok yang besar om. Kalau yang besar mah maaf ya, nggak sulit untuk diserok. Biasanya kalau yang dapatnya itu yang kecil-kecil. Jadi yang agak besar itu agak susah diserok ya. Kecuali kalau populasinya banyak. Ya. Nah, dan juga bisa menstreskan ini ya, ikan-ikan kalau diserok. Nah, ini yang besarnya ya. Yang besarnya ini ada 2 kolam. Ini sudah berumur 1 bulan dari sebesar gini ya, besar gini. Tapi memang dari sistem perkembangan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi biasanya kalau yang pengalaman saya yang besar-besar itu agak susah diseroknya ya, karena dia sudah tahu. Sebagai salah satu contoh aja, saya kemarin nyerok padahal si ininya rendah ya, si airnya, tapi lumayan susah. Mungkin karena kurang ahli juga ya dalam menangkap ikan, atau mungkin juga karena ikannya juga cukup lincah. Jadi kalau semakin besar, walaupun itu sudah kelihatannya linek, mun di bahasa Sunda namanya, kelihatan jinak gitu ya, tapi cukup susah diambilnya ya, gitu. Diseroknya diambilnya, jadi dia suka menghindar terus ya, menghindar terus walaupun udah deket dengan serokan, tapi begitu diangkat dia menghindar, atau kalau enggak begitu diangkat dia loncat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau diambil secara paksa sih bisa, tapi itu bisa menyebabkan stres pada ikan-ikan ya. Nah, mungkin dicukupkan segitu dulu untuk perkenalannya ya. Silakan bagi teman-teman, bagi ada yang mau bertanya, silakan, mumpung saya live-nya, walaupun nanti akan live-nya sebentar saja. Sekarang saya akan mengaplikasikan pakan alternatif buatan saya sendiri ya. Sebelum saya aplikasikan pakan alternatif buatan saya sendiri ini, saya akan perkenalkan bahwa saya ini cukup puas dengan hasil pakan alternatif buatan saya sendiri. Kenapa cukup puas? Pertama, dilihat dari kondisi air. Kondisi air masih stabil ya, bahkan tuh ada buih-buih, itu bagus juga ya untuk buih-buih.
Dari stabil ini, walaupun ini tuh warna air cukup padat kecoklatan ya, itu dari bisa juga pengaruh dari pakan ya. Kemudian walaupun kemarin diguyur hujan, alhamdulillah tidak ada hambatan dengan adanya pemberian pakan alternatif dari bikinan saya sendiri ya. Jadi saya kabari bahwa pakan alternatif buatan sendiri ini cukup puas. Walaupun harganya tidak mahal ya. Hanya terbuat dari kemarin itu tepung beras dan bekatul. Saya iniin sendiri, dan mungkin sekarang saya akan buat lagi ya, karena di situ sudah mau mulai habis ya. Oke. Yang kedua ya, oke, sebelum kita aplikasikan pakan alternatifnya, mungkin kita cek dulu pakan alternatifnya sudah segimana ya. Jadi mohon maaf ya, tadi yang pengen di serok yang besarnya, apalagi yang ini ya, ini populasinya sedikit. Halo Pak Akbar, sorry guys, tadi saya kena batu, jadi apalagi ini populasinya sedikit ya, jadi kalau misalkan diserok pun agak susah ya. Sebagai contoh ini, kalau populasinya sedikit tuh, ini cukup hanya 20 ekor, sekitar 20 sampai 30 ekor ya, untuk indukan ikan campuran ya. Ada ikan hitam dan juga ikan merah ya, ikan nila hitam dan juga ikan nila merah. Nah, kalau yang kecil-kecil ini cukup mudah ya, tuh diserok ya. Nah, ini akan saya pindahkan juga ke habitat yang sama-sama kecil ya. Harusnya diseroknya jangan pakai yang ini ya, untuk yang kecil, karena dia suka masih moncor-moncor ya. Saya coba pakai yang ini ya, yang lebih rapat ya si serokannya. Nah, ini saya kelupaan lagi guys. Padahal biasanya saya di sini nyimpennya ya, serokan itu semua serokan saya simpen di sini. Ini workshop saya guys, untuk tempat kerja bikin adonan, bikin apa ya. Ini workshopnya cukup sederhana saja ya. Workshop, tempat peralatan gitu ya, peralatan perkolaman ya, ataupun tempat membuat adonan-adonan buat pakan, buat aquaculture ya. Nih mejanya seperti ini. Meja bekas belajar waktu saya masih jadi pelajar, masih terkenang sampai sini. Ada nama saya juga di sini ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya aslinya ini ya. Saya coba cari serokan yang kecil dulu guys. Tapi mungkin agak kelamaannya. Teman-teman masih bisa. Nanti kalau misalkan ada yang memerlukan bibit, mudah-mudahan saya bisa menghasilkan bibit-bibit unggul ya. Makanya di sini saya sedang mencoba membibitkan ikan. Nah, kalau misalkan sudah saya coba, nanti akan saya kabari. Jadi ini saya semacam update terus aja ya, updating bahwa saya ini
kolamnya ini memijahkan. Nanti setelah memijahkan saya pindahkan, dan ini bisa menjadi bibit ya. Nanti bisa menjadi bibit sekitar umur dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau misalkan banyak, sekitar sudah puluhan ribu ekor ya, sudah puluhan ribu ekor, itu sudah banyak, itu bisa diperjualbelikan. Tapi sementara ini, kalau misalnya ini apa namanya, belum ada, masih sedikit ya, masih hanya 5.000 ekor, 1.000 sampai 10.000, mungkin akan saya besarkan sendiri ya, seperti itu. Kalau misalkan terlalu banyak bibit-bibitnya, akan saya jual belikan bibit-bibitnya, seperti itu ya. Ya nanti kan saya prosesnya masih merintis ya, jadi masih menjualnya itu menjual yang besar-besar, menjualnya yang besar-besar. Kecuali kalau misalkan nanti sudah banyak yang minat, dan juga populasi dari bibitnya pun sudah banyak, itu akan saya jual belikan. Akan saya jual ya, bukan beli ya, akan saya jual, guys. Oke, karena sekarang ini ya, sudah waktunya memberikan makan. Nah ini guys, teman-teman semua, bahwa ini adalah bibit pakan alternatif buatan saya sendiri nih ya. Ini sudah ya, tinggal 2 kali lagi ya, kira-kira tinggal 2 kali lagi makan, karena saya 1 kali ngasih makan adalah sekitar 1 kilogram. Kita coba timbang ya. Saya ambilkan dulu timbangannya. Saya putar lagi ya kameranya. Gak apa-apa kan, nggak lihat muka saya yang ganteng ini. Ini 200, berarti kalau mau 1 kilo ya, saya akan kasih. Jadi bentuknya seperti ini ya guys. Ini karena pakannya nanti tenggelam ya, kecuali nanti mungkin peletnya yang enggak tenggelam ya. Jadi ini pakannya sudah beberapa hari ya, jadi jangan sampai terbuka ya. Kalau terbuka nanti takutnya ada bakteri patogen yang masuknya. Ini masih ada 1 kali lagi untuk saya berikan makannya. Nah ini 1 kilo 200 lebih ya, berarti ini bobotnya 1 kilo. Nah, jangan lupa teman-teman, saya bikin pakannya selalu pakai ini ya guys. Saya selalu bikin pakai ini Bluecor Max Oil untuk tambahan vitamin ikannya ya, karena di sini sudah mengandung ada antimikroba juga ya, ada omega 3, 6, 9 dan DHA. Kemudian ada asam amino dan juga vitamin A, vitamin D, vitamin E ya, vitamin E dan K. Nah, penggunaannya saya pakai ini guys, sesuaikan dengan ini ya. Jadi kemarin itu saya pakai pelet ini, jadi saya pakai pelet 1 kilogram. Makanya saya kasih air 500 ml dan juga Bluecor Max Oilnya setengah tutup botol, karena saya pakainya 1 kilogram. Jadi komposisi ini adalah terdiri dari bekatul dan juga tepung beras. Saya satukan sebanyak 5 kilogram.
Ya mungkin bobotnya 2 kg, 2,5 kg, 2,5 kg ya, setengah. Kemudian ditambahkan 1 pelet 1 kg pelet. Jadi hasilnya seperti ini. Dan cara pembuatannya adalah pertama saya kukus dulu untuk tepung beras dan bekatulnya. Setelah dikukus, biarkan dingin. Setelah dingin, dikasih air dan juga dikasih probiotik untuk nantinya difermentasi. Jadi tidak diaplikasikan langsung. Difermentasi selama kurang lebih 24 jam. Seperti itu ya. Kenapa saya kukus dulu? Ya ini hasilnya ya. Kalau tidak dikukus dulu nanti yang dikasih ke ikan jadi barang mentah, jadi ke pencernaan ikannya kurang bagus ya. Kemarin saya coba tidak dikukus dulu, ternyata ya memang betul kalau tidak dikukus dulu itu, ataupun tidak dimatangkan ya, kalau tidak dimatangkan dulu nanti ke ikannya itu malah jadi kurang bagus ya. Oke, kita coba aplikasikan ya. Kalau yang ini mau dikasih makan tapi boleh, tapi sedikit saja ya, jangan banyak-banyak karena ini masih bayi ya. Tuh, mereka pun pada belum mau makan ya, karena dia masih bayi ya. Kita kasih jadi nggak usah dikasih treatment apa-apa ya. Nah, kecuali kalau yang ini indukan ya, ini indukan, nanti kita kasih makan. Saya kasih makannya di tempat yang ada gelembung-gelembung udaranya ya, supaya nanti bisa disebarkan oleh gelembung-gelembung udara ya, seperti itu. 1, 2, 3. Memang ini pakannya tenggelam ya guys, tapi nanti hasilnya karena kalau saya bisa aja kalau pengen lihat ya, saya masukkan ke bola-bola itu ya. Nah, bola-bola itu tuh pakai bola plastik bisa aja, cuman nanti saya agak ribet juga sih ya untuk pembelian pakannya. Nah, seperti ini guys. Kalau misalkan pelet-peletnya ini nanti akan saya coba beli ini ya, beli tepung ikan guys. Beli tepung ikan jadinya mungkin nggak akan ada yang mengambang seperti ini ya. Nanti akan saya coba tepung ikan dan akan saya coba aplikasikan pakai bola ya, nanti gimana nanti hasil pakannya. Kalau ini kan sudah saya coba pakai bola plastik, ternyata ikannya pada mau makan ya. Dan saya yakin walaupun di sini nggak disebar pun, ini akan dimakan. Jadi dengan pemakaian bekatul ini dan juga tepung beras ini makin bagus ya warnanya. Ini jadi makin kecoklat-coklatan ya. Gitu. Memang kalau biopok seperti ini ya. Biopok ini seperti ini. Jadi jangan khawatir airnya keruh. Bagi yang belum tahu, jangan khawatir airnya keruh. Walaupun airnya keruh, tapi nanti ini tetap dianggap sehat ya. Selama airnya ini tidak bau kotoran, bau amis ya. Dan ini kita cek, dan saya sudah buat imhofcon buatan sendiri ya. Nanti kita cek bagaimana hasilnya ya. Ini sudah 1 minggu kita bobotkan 1 liter ya teman-teman. Kita taruh di sini aja biar deket ya. Ini harus tegak ya.
Nanti kita cek ya, bagaimana vlognya segimana ya. Mungkin sekitar 5 sampai 15 menit ya. Ini cukup bagus juga ini aerasinya ya. Tuh. Sebetulnya ikan-ikan ini sudah pada nyamperin ke sini ya. Tuh. Hmm. Jadi ini diperkirakan panen ikan rayagung ya. Kalau mau maksimal panen ikan ini yang 2 kolam ini rayagung. Kalau mau maksimal ya. Diperkirakan rayagung. Jadi kalau yang masih kecil-kecil jangan dikasih yang banyak-banyak ya teman-teman. Nanti kalau terlalu banyak mah were ya. Kalau terlalu banyak mah were. Tahu nggak were? Artinya were kabuhulan. Kalau nggak kabuhulan kembung. Terlalu banyak makan. Kita juga sebagai manusia jangan terlalu banyak makan juga ya. Nanti were. Nah, ini guys masih ada yang kecil di sini. Kemarin kecampur dengan yang kecil-kecil. Kalau ini mah ayam ya guys. Jadi seperti itu ya guys untuk pemberian pakannya. Mungkin harusnya hari ini ya, karena besok itu kan harusnya ada stok pakan ya, stok pakan untuk ikannya. Oh ya, harusnya hari kemarin itu harusnya puasa, ternyata saya kasih ikan ternyata saya kasih pakan ya. Harusnya kemarin itu puasa hari Senin, biasanya saya puasakan hari Senin. Jadi kemarin lupa, makanya jadi stok dari pakannya itu jadi kehabisan, tapi nggak apa-apa ya. Dan ini bisa juga pakan ini karena difermentasi ya, bisa juga menjadi sebuah aquaculture juga ya. Jadi untuk menguraikan nanti sisa-sisa kotoran yang ada, karena mengandung bakteri ya. Nanti si pakan yang ada di saya ini mengandung bakteri juga, nanti bisa menguraikan kotoran ikan juga ya. Jadi memang seperti itu, harusnya berfungsinya seperti itu. Jadi siklus yang ini ya, kotoran diuraikan oleh bakteri, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian
ikan mengeluarkan kotoran lagi, cuman kan nanti lama kelamaan ikan akan kehabisan makanan, makanya saya selalu kasih makan juga gitu ya. Karena kan seiring nanti pertumbuhan ikan nambah gede ya, makanya harus dikasih makanan juga gitu. Kalau nggak dikasih makanan nanti siklusnya di situ. Adapun kalau misalkan nanti adanya pertumbuhan plankton ya, plankton itu hanya untuk membantu saja ya, tapi tidak membuat pertumbuhan ikan menjadi signifikan ya, walaupun nanti itu membantu juga ya, tapi tidak sebagai acuan bahwa plankton ataupun lumut. Nantinya ada plankton itu ada zooplankton, ada fitoplankton. Kalau fitoplankton itu seperti lumut mungkin ya, itu berasal dari tumbuhan, itu biasanya dihasilkan dari fotosintesis. Kalau zooplankton, nah itu bisa dihasilkan dari bakteri ya, bakteri nanti menguraikan sisa kotoran dan juga sisa makanan, dan nanti menjadi makanan lagi ya, seperti itu. Oh guys, saya kelupaan bahwa saya mau ini ya, mau mengecek yang saya cek 2 kolam aja guys ya. Mau ngecek vlognya ya. Yang baru saya cek hanya dari sisi vlognya saja ya, karena alat-alat yang lain belum saya punyai ya. Nah ini karena alat-alat yang lain itu cukup mahal harganya untuk biovlog ini lumayan cukup mahal. Nah ini kayaknya sudah namper ya guys, sepertinya sudah sedikit namper tuh ya, dan ini hasilnya cukup memuaskan. Walaupun kalau teman-teman beli Infocon yang asli ya, yang terbuat dari plastik aja lumayan harganya 250.000. Nah ini supaya lumayan cukup tinggi ya, tuh sekitar 25 ml ya. Ini belum namper semua guys. Jadi kalau mau bikin sendiri teman-teman harus pilih yang mirip dengan ini ya, mirip dengan kon si ininya teh. Jadi biar mengerucut ya. Nah, jadi kelihatan seperti itu ya. Nah ini vlognya tuh. Nah antara muda dan tua sebetulnya harus di ini ya, harus di laboratorium, dites di laboratorium apakah ini vlog tua ataupun muda ya. Tapi biasanya ikan-ikan senangnya yang nggak tahu yang muda atau yang tua. Nah itu belum ada ilmu saya ya. Nah, senangnya yang tua atau yang muda. Kalau yang muda biasanya kalau dari sisi warna itu kehijau-hijauan. Kalau yang tua warnanya kecoklat-coklatan. Jadi ini mungkin bisa dikategorikan yang muda ya guys, karena ini warnanya kehijau-hijauan. Oke guys, dari sini ada yang bertanya nggak? Ini buatan sendiri ya. Ya namanya usaha rumahan ya, usaha rumahan, dan ini pun saya sebagai usahanya bukan usaha utama ya, dan ini usahanya usaha sampingan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalau misalkan dimana saya pensiun gitu ya, pensiun ada cocokan lah gitu istilah namanya. Jadi ayah cocokan yang di rumah buat menenangkan diri. Selain cocokan,
ada penghasilan juga seperti itu ya. Jadi jangan dianggap ini gak serius, ya serius ini ya. Bikin pengen mengembangkan diri ya pengen mengembangkan diri, cuman tidak rurusuhan. Jadi yang bagus endapan lumpurnya berapa senti Pak? Bukan sentimeter ya, tapi mililiter. Kalau sentimeter itu bisa dikategorikan untuk ketinggian gitu ya. Nah, yang bagus kabar dari teman-teman ya, kabar dari teman-teman yang bagus itu vlognya itu 50 ml sampai itu sudah cukup banyak vlognya gitu ya. Makanya nanti pembesarannya itu cepat gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada treatment sendiri ya. Jadi harus dikasih probiotiknya yang pas gitu ya. Supaya nambah. Kalau ini saya masih 25 hingga 35 ya. Jadi masih lumayan walaupun ini tidak terlalu akurat ya untuk takarannya. Ini tapi ini bisa menjadi acuan juga ya. Teman-teman kalau misalkan mau, jadi seperti itu ya, lumpurnya itu cukup eh, 50 hingga 60 ya, 60 cm. Ada juga yang 100. Kalau yang 100 nanti terlalu pekat, nanti udaranya, kecuali kalau teman-teman aeratornya cukup besar ya dan bisa menghasilkan udara. Yang dikhawatirkan itu besar. Nah, nanti akan menjadi penyebab, bukan penyebab ya, akan menjadi memicu ikan-ikan cepat besar gitu ya. Gimana cara buat bioflok atau fermentasi air Pak? Kalau bioflok ada di video saya ya sebetulnya. Nah, cara membuatnya, kalau saya ada yang instan, ada yang dibuatkan dulu. Kalau saya senang dibuatkan dulu. Nah, untuk membuatnya adalah saya biasanya, sorry ya, saya kasih mungkin lebih senang pakai muka saya ya, biar kelihatan untuk perkenalkan diri ya. Jadi walaupun muka saya pas-pasan. Jadi ini cara saya ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih pendapat yang lain silahkan. Cara saya ini adalah seperti ini. Untuk membuat aquaculture mungkin ya. Aquaculture yang saya fermentasi. Jadi aquaculture ini untuk yang penting ada bahan probiotik, ada bahan karbon. Ya, karbonnya itu bisa terbuat dari molas ataupun gula pasir, ataupun nanti tepung kanji, tepung beras, kemudian singkong, silahkan ya, umbi-umbian silahkan. Kalau saran saya, kalau untuk usaha silahkan beli aja. Tapi kalau saya sebagai peternak rumahan yang mungkin pemasarannya masih belum ada, silahkan gunakan yang ada ya, gitu ya. Seperti saya gunakan yang ada. Jadi saya terbuat dari, kemarin sudah saya coba dari tepung beras ya, karena tepung beras saya tidak harus beli, karena tepung berasnya saya sudah ada di pabrikan kepunyaan ayah saya. Jadi saya tidak perlu membeli tepung beras ya. Tepung berasnya pun tepung beras berasal dari tepung berasnya, tepung beras yang berasnya yang sudah yang tidak dipakai untuk makan ya, tidak diperjualbelikan begitu. Nah, cara membuat untuk komposisinya biasanya
untuk yang ada yang 20:1, ada yang 10:1 ya untuk CN-nya. Nah, kalau misalnya masih kurang, ada tahapan-tahapan sendiri ya. Di awal mungkin bisa juga 20:1. Nanti kesininya 15:1. Kemudian ditambah lagi 10:1 sampai vlognya ini apa namanya, vlognya itu tercapai. Jadi kalau dari awal-awal supaya ada tumbuh vlognya 20:1, persilakan ya. Kalau nggak salah, kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Jadi maksudnya 20:1, teman-teman coba membuat, kalau saya nih ya, dari kalau karbonnya dari molase ya, dari molase. Jadi 20:1 artinya teman-teman 200 ml unsur karbon dikasih kemudian probiotiknya 10 ml ya, seperti itu. Bener kan? 20:1 ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pakai bekatul, kalau yang pakai bekatul itu perbandingan karbonnya nambah lagi ya. Ya, karena bekatul ini belum jadi cair ya. Biasanya kalau bekatul ini dalam 100 ml molase bandingnya itu 2 kg. Banyak juga ya. Banyak juga, ya banyak ya. Jadi kalau mau pakai bekatul, perbandingannya kalau teman-teman mau menggunakan 10 ml ataupun 10 mg ya, tergantung dari probiotik kepunyaan teman-temannya juga ya. 10 mg dalam 10 mg ataupun 10 ml probiotik. Nah, untuk yang pertama saya kasih 2 kg ini ya, bekatul. Kalau yang pakai bekatul itu untuk 1 meter kubik air kolam. Jadi tergantung air kolamnya juga ya. Singkatnya, teman-teman kalau misalkan punya kolam 1 kolam, nah, volumenya 10 meter kubik. Nah, tinggal dikalikan, berarti teman-teman untuk aplikasi pertama kalau pakai bekatul berarti 2 kali 10, berarti membutuhkan 20 kg ya, 20 kg. Kemudian probiotiknya 10 kali 10 berarti 100 mg, ataupun 10 kali, kalau yang cair 10 kali 10 100 ml probiotik gitu ya, biar tidak boros gitu. Teman-teman ada juga yang tidak perlu pakai karbon, ada ya probiotik yang tidak perlu pakai karbon, silahkan teman-teman dibeli. Kalau saya biasa ada yang tidak perlu pakai karbon, ada yang namanya kemarin itu saya pakai Bluecor, dari Bluecor Probiomax, itu tidak perlu pakai karbon lagi, tinggal dikocorkan saja untuk penstabil air intinya ya. Nanti itu juga bisa untuk menguraikan sisa-sisa makanan. Nah, untuk karbonnya ini bisa jadi air mineral ya, gitu. Yang penting airnya sehat aja gitu ya. Jadi mindsetnya kita jangan terpaku banyaknya vlog juga banyak. Kemudian banyaknya ini kurang vlognya, jangan dihiraukan aja. Nggak apa-apa, jalani aja terus ya, jalani aja. Yang penting ikan-ikan di sini untuk kesuksesan diri saya pribadi ya, diri saya pribadi, yang penting ikan-ikan jangan banyak yang mati. Kalau ikan-ikan banyak yang mati berarti ada masalah. Nah, masalahnya dari apa? Masalahnya bisa dari air, bisa dari makanan, bisa dari cuaca. Nah,
Yang pertama, biasanya faktornya itu adalah dari air. Air bisa terpengaruh dari mana? Bisa juga terpengaruh dari cuaca juga. Bisa terpengaruh dari makanan juga. Dan bisa juga terpengaruh dari lingkungan sekitar. Ya, seperti itu. Nah, untuk air ini yang penting nggak apa-apa keruh. Ada yang airnya kurang keruh, nggak masalah. Airnya harus coklat, tapi air yang punya saya hijau. Selama saya punya, kalau saya anggap air yang hijau ini kurang bagus, kenapa punya saya airnya hijau tapi nggak banyak yang mati. Airnya hijau malah nyaman. Jadi ikan bisa beradaptasi sendiri ya. Ada konon kabarnya air yang coklat malah bagus. Kenapa air yang coklat malah banyak yang mati? Nah, berarti ini salahnya apa? Bukan dari sisi warna, tapi air. Air nggak masalah dari warna. Memang secara visual bisa dilihat dari warna. Ya, air yang hijau menandakan berarti banyaknya fitoplankton, banyaknya lumut. Itu juga bagus karena lumut nanti juga bisa jadi makanan sendiri. Air yang coklat menandakan lumutnya sedikit ya. Ini sudah warna coklat. Ya. Ini yang warna coklat tidak masalah. Ya. Selama ikan-ikan di sini betah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan ragu ataupun jangan bimbang, apalagi panik ya. Misalnya ikan di awal-awal adanya kematian ikan, ada 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, nggak masalah. Yang namanya usaha, yang namanya kita berkarya ya, yang namanya kita berbudidaya, ya jangan terlalu berfokus banyak kerugian. Intinya kita jangan terlalu berangan-angan, jangan terlalu berekspektasi yang bagus-bagus dulu. Jadi harus terima resiko. Resikonya banyak kematian, resiko ikan kurang besar, resiko pemasarannya kurang. Kalau menurut saya, ya mungkin karena kondisi ekonomi saya mungkin lagi cukup bagus, mungkin ya insya Allah kedepannya juga tetap mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak terlalu bersusah payah. Makanya saya tidak terlalu menghiraukan pemasaran. Yang penting kondisikan dulu kolam-kolam saya ini dibagus-bagusin, gitu ya. Bagaimana terus berpikir bagaimana ini kalau misalkan untuk mengatasi kematian pada ikan, terus tanya kepada para suhu, kemudian bagaimana cara mengkondisi, bagaimana cara berpanen. Wah, ini memang untuk modal ini terlalu cukup banyak juga ya. Untuk modal ini lumayan besar modalnya, belum dari pembelian kolam, pembelian dari mesin aerator, pembelian dari bibit ya, pembelian dari probiotik, lumayan modalnya. Ini saya kisaran untuk modalnya udah 5 kolam ini udah lumayan sih, lebih dari 10 juta ya untuk modalnya sendiri. Sedangkan penghasilan kemarin ya belum ada, dikatakan belum. Tapi secara batiniah, nah secara batiniah saya merasakan bahwa pertama lebih rileks melihat kolam-kolam air, ada ikannya sehat. Secara batin saya lebih senang. Jadi memang kepuasan bukan hanya dari sisi materi, tapi secara batin pun bisa menjadi obat buat saya sendiri ya. Seperti itu. Tadinya selalu banyak main, banyak jalan-jalan,
dengan kepuasan batin melihat ikan-ikan, melihat kolam ini, batin saya terpuaskan ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya. Jadi mohon maaf aja, saya ini hanya untuk menginspirasi teman-teman bagi yang mau mencoba berbudidaya. Silakan teman-teman berbudidaya, tapi jangan dulu, saran saya, jangan dulu berekspektasi bahwa kalau misalkan dengan punya satu kolam saja bisa menguntungkan banyak dari sisi materi. Jangan dulu berekspektasi banyak penghasilan dari bibit sekian menjadi pertumbuhannya jadi banyak. Ya namanya kita nggak tahu ya, siapa tahu kita lagi sukses, ikannya banyak yang gede juga, ternyata pemasarannya kurang gitu ya, ataupun nanti dari sisi penjualan ternyata kurang ini ya, kurang dari sisi penjualan kurang mahal gitu. Jadi ya kemarin juga saya menjual hanya 26.000 ya per kilogram. Dari sisi keuntungan nggak ada untungnya, karena sudah menghabiskan banyak pakan juga, sudah menghabiskan listrik juga ya. Tapi saya lebih diuntungkan dari sisi batinnya. Alhamdulillah dengan melihat ikan-ikan. Nah itu dari sisi pemasaran juga, mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman yang mau membeli ikan-ikan saya lebih mahal ya. Jadi mudah-mudahan terjual ya. Jadi mohon kepada teman-teman bagi yang mau membeli, mohon perhatikan para petani. Jangan lihat dari sisi teman-teman pengen keuntungan yang lebih besar saja ya. Karena para petani ini ya, para petani ikan, petani padi, petani apapun ya, dia sama sekali sebetulnya dari sisi materi tidak mempunyai keuntungan, tapi dia selalu mempunyai keuntungan dari sisi batin ya, seperti itu. Coba aja kita bandingkan teman-teman, ini sesuai dengan pengalaman orang tua saya ya. Orang tua saya misalnya punya sawah 1 hektar ya. Dalam 1 hektar ini teman-teman harus setiap kali tanam itu sekitar 4-6 bulan. Nah itu nunggu waktu panennya itu 4-6 bulan. Memang dalam sekali panen bisa melimpah ruah, tapi semasa sebelum panen ada penghasilan lain enggak? Para petani itu enggak ada penghasilan lain. Jadi itu yang harus dipikirkan juga ya. Sedangkan para petani itu harus makan, harus pergi ke sana, pergi ke sini, transportasi, kemudian harus tatkala malam hari harus nyala lampunya, berarti harus membutuhkan listrik. Tatkala siang hari kehausan, pengen minum yang dingin, membutuhkan kulkas. Kemudian membutuhkan berita-berita, membutuhkan televisi, membutuhkan transportasi, membutuhkan kendaraan, bisa sepeda, bisa motor, bisa mobil, seperti itu ya.
Jadi teman-teman jangan dulu pembeli dari petani memang lebih murah ya, seperti itu. Tapi saya mohon kepada teman-teman semua, bagi pembeli ya, bagi pembeli semua, mohon perhatikan dari sisi itu ya. Jangan pengen punya keuntungan sendiri tapi tidak tidak memikirkan dia lelahnya, capeknya menyangkul. Di sini juga memang kelihatannya mudah ya, mudah, tinggal nebar, tapi kan saya pakannya bikin sendiri ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk live kali ini saya cukupkan sekian, karena sekarang sudah pukul 8.54, sudah hampir pukul 9. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan di video TikTok saja, ataupun di DM, ataupun di kolom komentar nanti ya. Silahkan ditanya-tanya supaya nanti kita berkelanjutan untuk komunikasinya. Insya Allah apapun pertanyaannya silakan diajukan saja, mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan secara ilmiah ataupun secara logika, dan juga bisa menjawab dengan hati yang tulus. Oke, demikian untuk live-nya. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, ilmu yang saya sampaikan, kemudian pengalaman yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman yang mengikuti live ini dari awal sampai akhir. Yang kedua, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya, kemudian ada perbuatan saya yang sengaja ataupun tidak sengaja menyinggung hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Begitu, saya pamit undur diri. Akhir kalam, semoga kita berjumpa di lain kesempatan, berjumpa kembali di lain waktu, dan semoga teman-teman disehatkan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam peternakan, dan salam perikanan, terutama salam budidaya. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan sehat dan berkah.